Satu pemain yang luar biasa, Bapak Erik Stefano dari Sriwijaya Palembang. Berbagi cerita, ternyata dari orang itu pengalaman di hari ini. Silakan. Tangan Pak Erik. Silakan Pak Erik. Terima kasih Andreas, Pak Iwan, dan tim dari Budi. Terima kasih juga teman-teman yang saya hormati. Ini senior saya semua Pak. Kalau kalian hormati, jadi yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, jadi agak pusing di sini. Terima kasih juga untuk tim Narek, Ibu Agnes juga dengan Jufri, Kevin ya, sama Pak Speaker. Jadi izin saya sedikit sharing dari pendapat pribadi saya selama pemakaian Apilatex di Palembang. Tapi mungkin ini karena umum karena kebetulan posisi saya di daerah, posisi saya di Palembang mungkin agak sedikit berbeda. Nah, kebetulan Apilatex ini memang sudah diperkenalkan oleh tim dari Budi dengan kami. Kami juga menggunakan ada dua maksimal mungkin dari Apilatex. Kebetulan tempat kita ada namanya R530. Nah, yang di latex ini yang menarik, memang selain dari brand, kita juga berusaha survive untuk jualan yang namanya ada brand SP-nya di situ Pak. Jadi begitu ada ketemu customer boleh kita sebut bahwa kita punya mesin SP. Mereka harus tahu karena kebetulan SP juga ada yang kecil dan dipakai di kantoran. Jadi itu salah satu strategi kita juga untuk mempermudah masuk ke beberapa korporasi bahwa kita nebeng, sebenarnya kita nebeng di brandnya HP. Jadi seakan-akan kita punya mesin standar internasional yang memang bisa membantu kita untuk masuk ke korporasi. Nah, beberapa juga kita berusaha mengekspor mesin R530 itu juga dengan beberapa kerjaan yang memang akhirnya bisa kita bundling dengan produk seperti itu Pak. Nah, kita juga terbantukan banyak dari production hub ini sebenarnya. Production hub ini kita sudah ekspor, kita sudah pakai. Ini sangat jadi gimmick untuk jualan di retail maupun di korporasi. Jadi mereka ada future seperti misalnya approve design. Begitu gambar itu kita kirim approve, kita kasih ke klien, kalau mau di approve di WA, ada pemilih kita kirim ke approve. Mereka langsung lihat pilihannya ada dua, approve atau revise revisi. Kalau revisi seperti apa? Begitu klien pilih approve di production nanti langsung mau seperti tulisan approve, oh berarti bisa langsung diproses dan gambar itu langsung sudah approve, ada buktinya di situ. Misalnya dari WA. Kedua, kalau mereka minta revisi, mereka langsung tulis revisinya seperti apa. Nah yang menariknya, kalau klien sering titip order di kita ada link di sini, kita kasih ke customer, lu input sendiri kan, gitu loh. Mau ukuran, mau jumlah, mau standar, tapi di production kita udah setting, misalnya stiker, vinyl yang mereka sudah di order. Tidak cuma dipakai khusus di mesin HP, tapi juga bisa dipakai di semua. Kita juga ada A3, kita juga ada solvent maupun itu solvent. Nah khususnya kalau di A3 itu sangat membantu. Seperti ini, apalagi skill-skill table dan lain-lain itu sangat membantu. Kita ada segmen A3 di situ. Bisa di-link dengan production hub ya? Di-link di production hub, tapi tidak masuk ke mesin ya Pak ya? Tidak masuk mesin, ya cuma masuk ke, karena kan production hub ini sistem di workflow-nya seperti kantor sistem Pak. Kantor sistem itu kayak di Trello juga kita akan pakai untuk memantau kerjaan. Nah, jadi sudah familiar menggunakan seperti itu. Jadi si customer bisa kita waktu sendiri, tinggal si CS itu tinggal pantengin aja atau mau lagi spread orderan ya sudah selesai. Nah yang menarik, yang tambah menarik itu adalah dia ada feature namanya upscaling. Jadi untuk beberapa gambar, yang gambar yang kemarin kita coba testing, yang kemarin tadi kita itu pria Dracula, jerigen effort. Karena Dracula satu tua ya. Jadi kita download gambar yang dari Google, itu ukurannya kurang lebih 14 kilobyte. Udah pasti pecah, tidak bisa di-print. Kita gunakan teknologi ini, ada namanya upscaling. Itu langsung bisa cetak untuk jadi ukuran A3. Dan itu high-res. Ya, biasanya kita juga minta bantu dari Gemini ataupun dari ChatGPT untuk men-setting
settingan HRS. Cuma promnya setiap orang itu masih berbeda-beda promnya. Tapi hasilnya kadang-kadang juga berbeda kan. Nah, kalau di SP Production Hub ini udah nggak usah pusing mikirin prom, tinggal ketik upscaling udah jadi ya. Berarti itu cetak, udah clear. Tinggal pasang, tinggal cetak seperti itu aja sih Pak di Production Hub. Nah, kalau dari sisi saya, kita terbantukan itu adalah anak-anak itu tidak bisa, tim operator itu tidak bisa, operator itu timnya belajar jujur Pak. Tapi bisa tidak ada jujur. Kenapa dia belajar jujur? Semua yang didokumentasikan di SP Production Hub ini semuanya saya tahu. Mesin A ngeprint apa, mesin B ngeprint apa, yang si C ngeprint apa, dan kalau ada WO itu definisinya adalah waste order. Salah, itu kawan gitu. Dia ngeprint 2 kali, dan semua cost operational dia masukin di sini. Kecuali biaya labor, memang dia ada option, dia juga ada biaya bahan, tapi kita tarik kan cuma butuh biaya tinta dan head sama maintenance cost seperti itu yang kita masukin. Dia juga ada masukin juga biaya listrik bahan. Nah itu sih kemudian dari Production Hub. Nah kita juga berusaha jualan Production Hub yang terakhir ini Pakex ini kan kalau kita jualannya di sustainability itu sudah terlalu umum. Jadi kemarin dengan tim dari Murni juga yang di Palembang juga khususnya kami men-track yang lagi dicoba Pak, mudah-mudahan berhasil itu namanya tingkat halal Pak. Coba, cuma saya belum tes anak untuk minum sih Pak. Nah, kebetulan kemarin kita ada program bareng sama dari Murni di Sumatera Selatan di Palembang. Kita lagi coba untuk membranding masjid kita bagusin, menggunakan white ink, stiker transparan. Terakhir kita menggunakan wallpaper. Terakhir kita pakai lagi namanya PVC dengan membuat aspal musnah seperti itu. Nah kebetulan menggunakan latex. Sebenarnya ide itu sendiri sebenarnya bukan dari kami Pak. Cuma kebetulan begitu ada salah satu ulama yang membaca kita ada kasih dengan kertas spek itu, dia langsung ngomong kebetulan memang dia kebetulan dosen sih ulama itu. Waduh, kami bilang ini halal dong ditanya. Saya sih alhamdulillah ya. Karena sih ya bagaimana kalau kita halal? Ya mungkin itu sebagai gimmick jualan kami sih Pak di daerah. Nah, latex ini sendiri bukan menggantikan tapi adalah alternatif seperti itu. Mereka bisa pilih liposolvent, mereka bisa pilih UV, mereka juga bisa pilih mungkin yang kita pun juga yang mereka mau. Tapi ya kebetulan memang latex ya memang option yang kita jual dengan garansi daya tahan dan tidak turun warnanya minimal ya 1-2 tahun gitu. Nah kita jualan garansi seperti itu Pak, dan setiap cetakannya kami kasih tanggal untuk approve. Jadi kalau memang dia luntur ya mereka tinggal print kita harus baru. Saya sih tinggal dari mungkin dari ditanya itu ya. Itu sih mungkin sekian dari saya Pak. Kalau dari secara printer operasional tidak lebih jauh beda dengan printer lain, cuma memang ada sedikit kekurangan di latex itu adalah speed aja sih. Tapi kalau dari hasil cepat ya kebetulan ada pembanding Pak. Jadi ya memang untuk speed memang agak memang masih agak kurang. Cuma kalau untuk multitasking pekerjaan sih sangat membantu. Yang paling penting adalah tim juga di dalam kantor kita juga waktu tim operator itu juga mereka juga lebih hati-hati kalau bekerja di printer-printer yang memiliki software-software seperti ini. Jadi tidak bisa ngasal Pak, karena ketahuan performa masing-masing operator. Jadi begitu operator A mungkin salah, ya bisa aja Pak. Ya kita seperti hanya salah terus ya, itu aja sih Pak. Itu aja dari saya sih dari Palembang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Itu kan sebenarnya itu banyak. Saya itu sekarang punya mesin latex itu 375 itu ada 2, ada 3.